A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Syarifuddin Temenggung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas atau SKL BLBI hari ini. Syarifuddin ditahan di Rumah Tahanan Jakarta Timur Cabang KPK selama 20 hari ke depan. Selain menyatakan keberatan akan status dan penahanannya, Syarifuddin juga sempat menunjukkan laporan pertanggungjawabannya sebagai Kepala BPPN. Sudah ada persetujuan dari KKSK dari semuanya. Saya hanya mengikuti aturan dan mohon maaf. Dan saya sudah punya tugas ini, Pak. Ya ini saya jelaskan. Jadi semua yang saya kerjakan di BPN sudah seperti ini. Pak, ke bawah dikit, Pak, tunjukin. Oke. Jadi ini sudah ada semua. Sudah ada semua. Semua sudah mengatakan bisa dilaksanakan. Dan masalah hak tagih 4,8 triliun yang dipermasalahkan oleh KPK, itu sudah saya serahkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan lah yang menjual itu dengan harga 220 miliar. Masih soal korupsi, April 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 2 tersangka kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia, Samsul Nursalim dan istrinya Icih Nursalim. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia yang lahir pada 1998 disebut sebagai limbah dari masa lalu. Lantas, bagaimana kronologi keterlibatan Samsul dan istrinya dalam kasus itu? Berikut laporannya. Untuk memahami kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia yang menjerat Samsul dan istrinya, kita harus kembali ke tahun 90-an saat masa krisis ekonomi 1998. Jadi pada saat itu banyak sekali bank yang sulit melakukan likuiditas sehingga pemerintah lewat Bank Indonesia meminjamkan uang negara ke sejumlah bank. Kredit tersebut dinamakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pada Desember 1998, BI menyalurkan dana sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI milik Samsul merupakan salah satu bank yang mendapatkan kucuran uang senilai 47,2 triliun rupiah. Pengucuran dana dilakukan lewat Master Settlement Acquisition Agreement atau MSAA, di mana Badan Penyihatan Perbankan Indonesia atau BPPN mengambil alih saham dan pengelolaan BDNI. Sehingga BDNI memiliki hutang 47,2 triliun kepada pemerintah dikurangi dengan jumlah aset yang dimiliki sebesar 18,8 triliun rupiah. Jumlah yang harus dibayarkan BDNI 28,4 triliun rupiah. Di tahun 2004, BPPN mengeluarkan surat keterangan lunas atau SKL terhadap Samsul. Padahal saat itu kewajiban sebagai debitur masih ditagihkan kepada Samsul. Sewaktu menjabat presiden, Megawati Soekarno Putri menyetujui pemberian SKL kepada obligor penerima BLBI itu. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 2017 mengindikasikan adanya kerugian uang negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Di tahun yang sama, KPK memeriksa Samsul dan Ici karena diduga telah bekerja sama dengan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad untuk merugikan keuangan negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Pada tahun 2018, mantan Kepala BPPN Syafruddin didakwa melakukan perbuatan korupsi dalam penerbitan SKL bagi BDNI. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2019, Syafruddin dinyatakan tidak bersalah. Majelis Hakim mengatakan tidak ada pidana yang dilakukan Syafruddin dalam menerbitkan SKL BLBI. Di tahun yang sama, KPK mengajukan peninjauan kembali vonis bebas Syafruddin ke MA, namun ditolak pada Juli 2020. Samsul Nursalim dan istrinya Icih Nursalim masuk dalam daftar pencarian orang KPK setelah 2 kali mangkir pemanggilan KPK di tahun 2019.
Lebih dari 1 tahun buron, keberadaan kedua tersangka tersebut belum diketahui. Namun, di tahun 2021 KPK justru melayangkan SP3 untuk menghentikan penyidikan terhadap Samsul dan istrinya. KPK memutuskan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh atas vonis lepas Syafruddin dan dalam kasus dugaan korupsi Samsul dan Ici Nursalim. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang KPK. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK. Pada 6 April 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. KPK tidak dimasukkan dalam Satgas Penagih Hutang BLBI itu. Kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama karena KPK itu lembaga penegak hukum pidana. Lalu yang kedua, KPK itu adalah lembaga dalam rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian dari pemerintah, sehingga dia seperti Komnas HAM dan sebagainya. Dia kalau masuk ke tim kita nanti dikira disetir, dikooptasi dan sebagainya. Menurut perhitungan Satgas pada 15 April 2021, piutang BLBI yang akan ditagihkan kepada 48 obligor termasuk Samsul Nursalim sebesar 101 triliun 454 miliar rupiah. Menurut Menko Polhukam, kredit tersebut akan ditagih dalam beragam bentuk seperti properti, nostro, atau saham. Kedepannya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Satgas Pemburu Aset-Aset Kasus Korupsi BLBI akan bekerja secara transparan dengan cara mengumumkan berapa uang yang bisa dieksekusi untuk dikembalikan kepada kas negara. Tim Liputan CNN, Jakarta. Tindak pidana korupsi pada kasus BLBI Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dalam hal ini terdakwa adalah Syafruddin Arsyad Temenggung. Kronologi singkat dari kasus tersebut yakni bermula terdakwa menjabat sebagai Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN periode 2002 sampai 2004. Terdakwa melakukan suatu perbuatan tercela sebagai pejabat yakni menghapus piutang Bank Dagang Nasional. Penghapusan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menerbitkan surat nomor SKL 22 PKPS BPPN 0404 tentang pemenuhan kewajiban pemegang saham sehingga negara kehilangan hak penagihan piutang, sehingga tidak langsung perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Perlu diketahui bersama dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung sebanyak 4 triliun 580 miliar rupiah. Penanganan hukum terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI telah dilakukan melalui aspek hukum perdata, litigasi atau non-litigasi. Hal ini sesuai dengan UNCAC 2003 yang diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 dan menjadi landasan penyelesaian kasus BLBI melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Release and Discharge. Dalam penanganan kasus BLBI, Satgas BLBI dapat menjadi solusi penyelesaian kasus BLBI. Satgas BLBI dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Membuka kepada publik nama-nama obligor BLBI yang belum menyelesaikan utangnya dan besaran pinjaman yang harus dibayar kepada negara. 2. Membeberkan strategi yang dipakai dalam menjalankan tugasnya. 3. Menganalisis ulang perkara untuk melihat lebih jeli mana yang masuk dalam ranah pidana dan mana yang masuk ranah perdata.